Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our lesson in English subject. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So this is our last meeting in the topic of narrative text ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan mengenai narrative text ya. Jadi kita sudah banyak sekali mempelajari ya berbagai macam materi yang berhubungan dengan topik naratif teks atau teks naratif. Nah, dari mulai dulu pertama kita sudah membahas mengenai unsur-unsur dalam naratif teks seperti karakter, kemudian nilai-nilai moral ya, dan kemudian kita juga mempelajari mengenai struktur teks yang terdiri dari orientation, complication, resolution, and reorientation. And then the last one, we are learning about the language features. So last week we have learned about the simple past tense ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang simple past tense. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dua dua sisa dari language features of narrative text. Yang pertama adalah adverb and adverbial phrase, dan yang kedua adalah direct speech atau direct sentence. So, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai materi pertama, yaitu adverb and adverbial phrase. Nah, di sini Bapak sudah memberikan sebuah contoh nih, ada satu kalimat, ya, kalimatnya adalah the boy ran fast to the forest. Nah, dari kalimat tersebut ternyata ada dua unsur ya yang kita temukan. Yang pertama ada adverb, yaitu yang ditandai dengan warna merah, ya, fast, dan yang kedua adalah to the forest. To the forest merupakan adverbial phrase. Nah, sebenarnya dua unsur tersebut, kata fast dengan to the forest, merupakan satu bentuk kata, yaitu adverb ya. Hanya saja untuk to the forest berbentuk seperti phrase, berbentuk phrase. Jadi disebutnya adverbial phrase. Lalu apa itu adverb? Adverb merupakan kata keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata keterangan. Jadi kata keterangan itu merupakan sebuah unsur kebahasaan yang menjawab pertanyaan how, when, where, dan how often. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, di mana, dan seberapa sering. Ya, apa, kapan, bagaimana, dan seberapa sering sebuah aktivitas itu dilakukan. Contohnya seperti ini. Dalam kalimat ini, the boy ran fast to the forest. Oke, kita lihat verbnya atau kata kerjanya di sini adalah ran, yaitu berlari. Nah, fast di sini adalah kata yang menjawab pertanyaan how, bagaimana. Bagaimana the boy ran, bagaimana si anak laki-laki ini berlari. Dia berlari fast, berlari dengan cepat. Ya. Kemudian to the forest merupakan kata kalimat frasa yang menjawab pertanyaan where, di mana atau kemana. Ya, kemana anak ini berlari? To the forest. Ya, jadi adverb dan adverbial phrase ini merupakan unsur kalimat atau unsur kebahasaan yang menjawab pertanyaan how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, dan how often. Ya. Nah, kita sekarang lanjut ke macam-macam adverb. Ya, seperti bagaimana kita ketahui tadi bahwa adverb itu bisa menjawab 4 pertanyaan. Nah, yang pertama adalah how. How, adverb yang menjawab how disebut dengan adverbs of manner. Ya, adverb yang menjawab pertanyaan how atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan atau bagaimana sebuah kata kerja itu berlangsung. Nah, salah satu ciri yang mendasari dari adverb of manner itu merupakan adanya huruf L dan Y ya, li, di ujung setiap kata. Jadi sebenarnya adverb ini bisa dari adjective atau kata sifat ya. Misalnya ada beautifully. Nah, beautifully ini kata dasarnya merupakan beautiful, cantik. Nah, akan tetapi ketika ada li di ujungnya menjadi beautifully, maka kata sifat tersebut berubah menjadi adverbs of manner, yang tadinya cantik menjadi secara cantik atau dengan cantik. Misalnya dalam sebuah kalimat ada yang mengatakan the princess slept beautifully. Putri itu tertidur dengan cantiknya ya. Jadi menjelaskan bagaimana si putri itu tertidur ya dengan cantik, secara cantik, mungkin dengan posisinya yang cantik atau meskipun tertidur wajahnya selalu cantik. Nah, itu ya. Jadi
adverbs of manner ini pokoknya menjelaskan bagaimana sesuatu itu berlangsung gitu. Ya, di sana juga ada contoh-contoh yang lain seperti boldly, bravely dengan berani. Ya, misalnya seorang ksatria bertempur dengan berani. So the knights the knights fights bravely ya. The knights fought bravely. Para ksatria itu bertempur dengan berani. Calmly dengan tenang, carefully dengan hati-hati dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari makna-makna dari kata-kata tersebut ini di in your dictionary or in Google Translate juga bisa ya. Nah, kemudian ada adverbs of time. Nah, adverbs of time ini sebagaimana dari namanya juga time ya, yaitu menunjukkan waktu, kapan. Waktu kapan terjadinya si pekerjaan tersebut ya. Sebenarnya dalam adverb of time ini tidak melulu soal yang ini ya. Kalau ini lebih agak gimana ya? Agak rumit juga sih kata-katanya. Tapi kata-kata seperti yesterday, kemarin ya, kemudian 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau misalnya last year, last month, dan lain sebagainya. Pokoknya penanda-penanda waktu yang menunjukkan bahwa hal tersebut itu dilakukan di apa namanya di masa lampau ya kalau dalam naratif teks ini. Nah, itu disebut adverb of time. Ini juga kita sudah pelajari kemarin waktu di simple past tense ya, karena simple past tense juga biasanya memiliki apa namanya? Memiliki penanda waktu lampau. Nah, itu biasanya penanda waktu tersebut diambil dari adverbs of time. Nah, kemudian adverbs of place nih, kata keterangan tempat. Yang jelas ya, kalau kata keterangan tempat itu yang menjelaskan tentang di mana sesuatu dilaksanakan. Misalnya ini ada above, above itu di atas. Kemudian ada abroad, abroad berarti di luar ya, di luar negeri biasanya kalau abroad. Away jauh, back di belakang, behind di belakang, below di bawah, downstairs di bawah, di lantai bawah, east, far, here, dan lain sebagainya, kata-kata yang menunjukkan bahwa hal tersebut itu dilakukan, tempat di mana hal tersebut dilakukan ya. Itu disebut dengan adverbs of place. Kemudian yang terakhir ada adverbs of frequency. Nah, adverbs of frequency ini merupakan adverb yang menjelaskan seberapa sering sesuatu dilakukan. Misalnya ada always ya. Always itu berarti selalu ya. Selalu berarti kalau always itu persentase dilakukannya itu bisa sampai 90% ya. Misalnya kita melaksanakan misalnya makan ya, makan nasi, kita kan always kalau makan nasi ya. Nah, itu. Constantly berarti dengan konstan. Often sering, frequently juga sama sering ya. Generally, normally, usually itu sering, regularly sering. Nah, dari sometimes nih, dari sometimes, occasionally, infrequently ini sudah lebih jarang ya. Rarely, seldom berarti jarang banget. Hardly ever berarti sangat jarang. Almost never, hampir tidak pernah. Never berarti tidak pernah sama sekali. Nah, jadi seberapa sering gitu sesuatu dilakukan itu, apakah yang selalu dilakukan atau bahkan sampai tidak pernah dilakukan. Nah, itu merupakan fungsi dari adverb of frequency. Nah, ini biasanya ditemukan ya di jenis teks naratif. Itu ya. Nah, kemudian dalam menyebutkan time and place, ini biasanya kita mengenal 3 kata depan ini, at, on, dan in. Di mana ketiga kata ini merupakan memiliki makna yang sama, yaitu di atau pada ya. Akan tetapi walaupun memiliki makna yang sama, kita tidak bisa menggunakan hal tersebut di setiap waktu gitu karena ada aturannya tersendiri ya. Yang pertama itu in ini digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat yang jangkauannya sangat luas. Misalnya di sini in. Nah, dalam in waktu misalnya ya, bigger periods of time, periode waktu yang lebih luas, yang lebih besar gitu. Misalnya kita menyebutkan abad ya, centuries, yang paling bawah ini centuries, abad ke-17 ya. Kemudian decades, dekade. Nah, kemudian years. Berarti tahun misalnya kita menyebutkan in 2020. Nah, berarti pada tahun 2020 itu yang digunakan merupakan in ya, bukan on maupun at. Mengapa? Karena tahun merupakan sebuah periode waktu yang sangat luas ya. Kemudian seasons atau musim ya. Di contohnya ini ada spring, ada summer. Kemudian months juga sama ya, ketika kita menyebutkan bulan misalnya in January, in December, in February. Nah, itu jadi kita menggunakan in. Atau kita menggunakan weeks, menggunakannya juga pada weeks ya, minggu.
Misalnya in a week, in 4 weeks. Nah, itu. Nah, ini ada pengecualian nih nanti ya. Kemudian, nah untuk on ini yang lebih spesifik. Specific days misalnya days of the week, on Monday, on Friday. Ya, jadi ketika kita menyebutkan nama hari, kita menggunakan on. Lalu specific day seperti on my birthday. Jadi pada hari ulang tahunku. Nah, itu kan lebih spesifik. Atau misalnya kita menyebutkan pada hari-hari nasional, misalnya on the Independence Day, on the Mother's Day, on the what is it? On the National Youth Pledge Day, ya, Hari Sumpah Pemuda gitu kan yang kemarin tanggal 28 Oktober. Kemudian dates. Nah, untuk dates juga misalnya sekarang kan tanggal 9 November. Ya, 9 November 2020. Nah, berarti ketika kita menyebutkan tanggal dengan sangat tepat, berarti itu menggunakan apa namanya ini teh? Menggunakan what is it called? On ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah at. Nah, at ini yang paling spesifik, ya waktu yang lebih spesifik lagi, yaitu menyebutkan jam berapa sekarang. Misalnya, at 11:15 a.m. Nah, berarti itu menggunakan at, or at 6 o'clock, ya, pada jam 6 tepat. Gitu. Lalu juga kita menyebutkan at the moment, ya pada saat ini, at the moment, or at that moment, pada saat tersebut, pada saat ini. Ya. Nah, ini ada pengecualian di mana ketika kita menyebutkan waktu 5 menit, kita menyebutnya in 5 minutes, the at 5 minutes ya. Meskipun ini spesifik ya 5 menit gitu. Kemudian juga in the morning, in the afternoon, in the evening, meskipun pagi, siang, sore ini kelihatannya spesifik ya. Ya pagi berarti jam sekian sampai jam sekian gitu. Sore jam sekian sampai jam sekian, tapi di sini mereka ternyata menggunakannya in, bukan menggunakan at. Kemudian, nah kalau night, midday dan midnight, karena ini mungkin spesifik ya tengah malam. Midnight di tengah malam itu kan dia ya jam 12 malam gitu, makanya menggunakan at gitu. Dan at the weekend atau on the weekend ini boleh dua-duanya ya menggunakan ini. Nah, pun demikian dengan place ya. Place juga sama gitu. Ketika kita menyebutkan nama negara, kita menggunakannya in. Misalnya in England, in Australia, in Indonesia. Nah, kita menggunakannya in. Pun demikian dengan kota ya, kota seperti sekarang misalnya Tasikmalaya, kita menyebutkannya in Tasikmalaya. Lalu part of the countries, ini misalnya bisa provinsi dan lain sebagainya ya, kita menggunakan in. Nah, lalu on digunakan untuk menyebutkan nama jalan ya. Nama blok misalnya di blok apa namanya? Blok sebuah perumahan misalnya kita menggunakannya on. Lalu juga lantai misalnya lantai 2 on the second floor, lantai 3 on the third floor ya, seperti itu. Nah, kalau at ini biasanya specific places seperti school ya, kita at the school gitu, kita di sekolah kan, at home, at the cinema. Nah, itu kan lebih spesifik jangkauan tempatnya itu lebih spesifik, atau nama jalan yang lengkap dengan nomornya. Misalnya at Jalan Siliwangi nomor 28 misalkan seperti itu. Nah, berarti itu jalan yang ada nomornya itu lebih spesifik ya dibanding dengan nama jalan saja. Kalau nama jalan saja kita menggunakan on, tapi kalau ada nomornya, ada bloknya dan lain sebagainya, lengkap RT RW, kita menggunakan at. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan direct sentence ya. Bapak tidak akan membahas lebih banyak, hanya mengenalkan saja bahwa direct sentence ini, nah kalau dalam kalimat ini kita ada dua kalimat nih. Yang pertama ada Emma said, my dad bought me a beautiful dress. Kemudian yang kedua ada Emma said that her dad have bought her a beautiful dress. Dua kalimat ini intinya sama, menceritakan tentang Emma yang berkata bahwa ayahnya memberikan dia sebuah gaun yang sangat cantik. But first sentence ini direct sentence ya. Mengapa? Karena di sini kalimat yang diucapkan atau yang diujarkan oleh Emma kita tidak mengubahnya sama sekali, ya. Ditandai dengan adanya ini nih quotation mark atau tanda petik. Nah, mengapa ini kita pelajari? Karena di naratif teks ini biasanya banyak nih yang seperti ini menggunakan tanda petik, ya. Ketika misalnya seorang tokoh berbicara gitu, nah seorang tokoh berbicara biasanya menggunakan tanda petik ya, supaya menambah kesan dramatis juga gitu. Kemudian yang second sentence ini merupakan indirect sentence. Nah, jadi si direct sentence ini
kita bisa ubah menjadi indirect sentence. Nah, dengan cara menambahkan ada kata penghubung yaitu that, ya. Lalu kata ganti orang pertama yaitu my dad diubah menjadi kata ganti orang ketiga her dad. Mengapa? Karena di sini kita tidak menggunakan kata-kata dari Emma langsung gitu. Nah, kemudian tensesnya juga berubah ya, yang tadinya simple past tense menjadi present perfect tense seperti itu. Ya, kalian tidak perlu membahas lebih lanjut untuk direct sentence. Bapak hanya ingin kalian mengetahui bahwa kalimat tersebut itu merupakan kalimat direct atau kalimat langsung ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya aktivitasnya, silakan kalian reopen and reread the story you have read last week ya. Minggu kemarin Bapak sudah memberikan tugas ya, yaitu mencari sebuah cerita, memilih sebuah cerita dari website yang Bapak berikan, kemudian kalian menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah, silakan kalian buka kembali cerita tersebut, lalu dibaca kembali ya. Dan sekarang kalian coba untuk write down in your book the words or phrases yang termasuk pada adverb of time, adverb of place, adverb of manner, dan adverb of frequency. Ya. Jadi dari cerita tersebut kalian coba cari ya kata-kata atau frasa yang masuk ke dalam adverb of time, kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan tempat, adverb of manner, kata keterangan cara, dan adverb of frequency, kata keterangan frekuensi atau keseringan ya sebuah pekerjaan dilakukan. Kemudian yang kedua, did you find any direct sentence in the text? Nah, apakah kalian menemukan adanya direct sentence pada teks tersebut? Jika ada, silakan tulis 1 atau 2 contoh direct sentence yang kalian temukan pada teks tersebut. Ya, analisis ini silakan kalian kerjakan di buku. Kemudian seperti biasa dilaporkan untuk nanti kita periksa sama-sama. Untuk menentukan apakah kalian sudah mampu untuk membedakan berbagai macam adverbs dan juga apakah kalian sudah mampu untuk menemukan mengidentifikasi jenis-jenis adverb dan juga direct sentence pada sebuah teks naratif. Alright. If you have any questions regarding the task or if you have any questions regarding the material yang masih kalian belum paham, you can contact me on WhatsApp seperti biasa. Silahkan kalian tanyakan apa saja yang tidak paham ya, karena nanti pada hari Rabu on Wednesday we are going to have the assessment ya, ada penilaian harian mengenai teks naratif ya, yang terdiri dari konten cerita. Nanti akan menguji pemahaman kalian tentang konten cerita, kemudian generic structures dan juga language features of narrative text ya. Alright, sekian pembelajaran pada hari ini. Thank you very much for your coming and thank you very much for your kind attention. See you when I see you ya, nanti pada materi selanjutnya kita akan bertemu di Google Meet lagi mungkin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.